Kami beranggapan atau berargumentasi bahwa RUU Sisdiknas perlu adaptif dengan skema penghasilan guru ASN ke depan, mengikuti sistem single salary, di mana tunjangan profesi tidak lagi terpisah, tetapi menjadi bagian dari komponen penghasilan. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Kami ingin sampaikan sebenarnya bagaimana grand design tata kelola guru yang seharusnya, yang ingin ke arah ke depan kami ingin ini menjadi tertuang dalam satu peraturan, yang mana untuk tata kelola guru dimulai dari pre-service atau prajabatan, kemudian in-service dalam jabatan, dan post-service purna jabatan. Disinilah nanti kita bisa mengelola siapa diatur oleh siapa, begitu Pak Pimpinan. Di sini kalau pre-service dimulai dari perencanaan dan formasi guru, kemudian pendidikan profesi guru, calon guru atau prajabatan, dilanjutkan dengan pengangkatan dan pengadaan guru, kemudian in-service itu adalah ketika guru itu sudah diangkat dan ditetapkan di satuan pendidikan, disitulah dimulai dengan in-service-nya atau dalam jabatan, yang mana di sini pengaturan-pengaturan terkait dengan guru dalam jabatan, antara lain meliputi beban kerja dan layanan pembelajaran, bagaimana pengembangan kompetensinya, bagaimana pengelolaan kinerjanya, penugasan guru, bagaimana penugasan gurunya, bagaimana dengan pendidikan guru dalam jabatan, kenaikan karir, kesejahteraan maupun redistribusi guru. Dan setelah itu ketika dia memasuki masa pensiun, disitulah post service atau purna jabatan yang dimulai dari MPP atau masa persiapan pensiun dan penetapan pensiun. Bapak Pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen, dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga sudah menerima kerangka acuan kerja, di mana di situ ada beberapa rumusan permasalahan yang kami akan jawab, yang mana di sini sudah kami identifikasi ada 8 rumusan atau permasalahan yang kami akan melakukan pendalaman. Sebelumnya kami sampaikan bahwa keberlaksanaan undang-undang guru dan dosen yang menjadi topik hari ini, itu kami sudah melakukan gambaran umum secara evaluasinya, yang mana sebenarnya undang-undang ini membawa kemajuan pada pengelolaan guru, namun berbagai persoalan struktural dan operasional masih menghambat pencapaian tujuan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Kemudian definisi guru selama ini hanya mencakup pendidikan jalur pendidikan formal, sehingga menimbulkan diskriminasi dan menghambat upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada jalur pendidikan non formal. Mekanisme rekrutmen, penempatan, pemindahan dan pembinaan belum mendukung pemerataan dan peningkatan mutu secara optimal, terutama karena fragmentasi pengelolaan oleh pusat dan daerah. Afirmasi guru daerah khusus juga belum efektif untuk menarik dan mempertahankan guru. Lalu terdapat kesenjangan regulasi dan disharmonisasi antara Undang-Undang 14 tahun 2005 dengan kebijakan ASN, JF Guru, serta aturan kepegawaian lainnya. Lalu sertifikasi dianggap prosedural untuk mendapatkan tunjangan, bukan instrumen untuk peningkatan profesionalitas. Selain itu, mekanisme yang terpisah dengan pendidikan dan rekrutmen guru menimbulkan inefisiensi. Lalu pengaturan tunjangan profesi berbasis sertifikat, bukan kinerja, kurang mendorong mutu profesional dan pembelajaran, dan tata kelola pembinaan karir belum terintegrasi dengan kerangka pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan perlindungan pada guru dalam menjalankan tugas profesionalnya masih belum cukup efektif. Guru masih menghadapi tekanan politik, kriminalisasi, dan tindak kekerasan. Berdasarkan gambaran evaluasi ini, kami juga sudah melakukan pendalaman setiap topik, yang mana ada 9 topik yang ingin kami paparkan secara singkat, yang dimulai dari definisi guru, pengangkatan dan pemenuhan kebutuhan guru, kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, karir, kesejahteraan,
perlindungan dan organisasi profesi serta kode etik. Bapak pimpinan yang saya hormati, kami ingin mencoba mulai dari yang pertama terkait dengan sertifikasi guru. Seperti yang tadi di pengantar disampaikan bahwa upaya pemerintah sudah cukup banyak dilakukan terkait dengan hal ini. Antara lain melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan, yang mana ini dimulai dari portofolio sejak diundangkan Undang-Undang Guru Dosen, lalu PLPG tahun 2007 hingga 2017, PPG bagi guru dalam jabatan melalui pemberian RPL 24 SKS bagi guru yang diangkat tahun 2015 ke bawah, dan pada tahun 2023 karena kami melihat belum tuntas, maka Kemendikdasmen diperbolehkan oleh Kemenkumham untuk melaksanakan PPG bagi guru dalam jabatan melalui pemberian RPL 18 SKS bagi guru yang diangkat tahun 2016 ke atas, dan PPG dengan pengakuan pemberian pembelajaran yang disamakan dengan jumlahnya yaitu 27 SKS yang saat ini dilakukan hanya 9 SKS. Dan huruf E ini adalah merupakan program penuntasan bagi PPG dalam jabatan. Lalu upaya yang lain adalah melaksanakan sertifikasi guru prajabatan atau calon guru melalui sertifikasi bagi guru SD berasrama sudah pernah dilakukan, kemudian basic science berasrama bagi guru IPA, dan PPG guru garis depan bagi guru calon guru yang berpengalaman mengajar pada daerah khusus atau daerah 3T, dan yang ini yang kami sampaikan ini ABC ini dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, dan PPG prajabatan yang dilakukan dengan masa tempuh 2 semester dengan jumlah 37 SKS hingga saat ini. Dan terkait dengan kesejahteraan, upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah tunjangan profesi guru diberikan terpisah dari gaji pokok. Besaran TPG sama dengan guru ASN yaitu 1 kali gaji pokok. Menaikkan besaran TPG non ASN sebesar 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Ini sudah diluncurkan oleh Presiden dan dilaksanakan di tahun ini. Harapan ke depan adalah memberikan skema penghasilan yang sama dengan ASN pada umumnya, karena sekarang guru hanya 1 kali gaji, sementara di Undang-Undang ASN ada skema penghasilan guru yang bisa melebihi dari 1 kali gaji tambahannya, sehingga TPG masuk ke dalam komponen penghasilan yang diterima oleh guru. Memberikan TPG sesuai dengan prestasi guru, mendorong Menpan RB dalam penyusunan aturan tunjangan fungsional bagi JF guru, ke depan guru yang telah berserdik sehingga pemberian tambahan penghasilan semakin berkurang, dan seterusnya. Lalu terkait dengan penghargaan dan perlindungan, yang saat ini pemberian penghargaan setiap tahun kepada guru berprestasi dan seterusnya. Namun di sini masih banyak guru yang masih belum mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Ke depan di sini adalah pengembangan program apresiasi berbasis kinerja guru, dan yang paling penting terkait dengan kenyamanan guru dalam bekerja adalah membentuk dan mengintegrasikan Satgas Perlindungan bagi TPPK dan BIMTEK bagi Satgas Perlindungan upaya supaya dapat menangani setiap pengaduan yang masuk. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, kami menawarkan sebuah e-book terbaru judulnya 40 menit Faham Implementasi Pembelajaran Mendalam. Jadi kita ketahui Bapak Ibu, kurikulum tidak berubah ya, tetap kurikulum merdeka, namun pendekatannya yang diarahkan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Namun fakta di lapangan masih banyak rekan-rekan guru yang belum memahami tentang seperti apa pembelajaran mendalam itu. Nah, ini kami menawarkan sebuah solusi e-book yang merangkum poin-poin penting yang perlu dipahami guru terkait pembelajaran mendalam. Untuk mendapatkan e-book ini gampang, silahkan chat di WhatsApp dari admin kami di nomor ini 0823 1332 0383. Untuk edisi bulan ini spesial Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp19.000 saja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan e-book yang bisa dibuka dan diakses kapan saja di mana saja. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Lalu terkait dengan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tenaga penunjang dalam satuan pendidikan, kami sangat berharap di sini guru memiliki sertifikat guru merupakan pengakuan formal terhadap kompetensi sebagai guru profesional, dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara umum. Dan yang terakhir terkait dengan kesejahteraan dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan, kami
beranggapan atau berargumentasi bahwa RUU Sisdiknas perlu adaptif dengan skema penghasilan guru ASN ke depan, mengikuti sistem single salary, di mana tunjangan profesi tidak lagi terpisah, tetapi menjadi bagian dari komponen penghasilan. Dan untuk alasan akuntabilitas, tunjangan profesi sebaiknya bervariasi, berbasis kinerja dengan besaran minimum 1 kali gaji pokok.